Bapak Ibu sekalian, peserta Muhammad IBJ yang berbahagia, puji syukur pada Allah kita panjatkan malam ini kita dapat karunia nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bergabung kembali di Muhammad IBJ dalam situasi yang mungkin berbeda-beda. Di tempat kami hujan, tadi di rumah Mas Nanung tidak hujan dan sebagainya. Tapi saya kira ini satu nikmat Allah yang luar biasa yang bisa kita syukuri bersama-sama. Malam ini kita akan ditemani oleh Dr. Nanung Danardono, beliau dosen Fakultas Pertanian UGM dan juga LP POM MUI DIY, beliau aktivis anak muda yang luar biasa di LP POM yang selama ini menggawangi LP POM MUI DIY. Kita akan mendapatkan satu materi yang terkait dengan soalan paparan barang haram di dalam kehidupan kita. Kemudian Mas Nanung punya banyak bahan untuk disampaikan ke sekalian. Malam ini baru sekali ada 15 yang diberikan pada saya. Tapi saya kira malam ini malam pertama kita berkenal dengan Dr. Nanung. Nanti kalau kita akan bisa lanjutkan kepada materi yang sekalipun malam ini saya kira juga tidak akan penuh bisa disampaikan karena memang materinya cukup banyak. Dia tadi menyampaikan sebenarnya materi yang jalan itu biasanya 2 jam, tapi kita hanya punya waktu 1 jam sehingga nanti bisa separuh saya kira. Nanti kalau kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Saya kira demikian saja yang saya sampaikan Mbak Ratna untuk menyambut Mas Nanung dan juga Bapak Ibu anggota Muhammadiyah yang saya hormati. Semoga ini menjadi manfaat bagi sekalian dan menjadi pencerah bagi kita sekalian dalam rangka menyongsong kehidupan di masa yang akan datang. Demikian saja. Nasrullah wa qarib, Bapak Sil Mukminin, Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Isnawan sudah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya, monggo kepada yang terhormat Bapak Nanung untuk memberikan materi. Waktu dan tempat kami persilakan. Atas bandun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhiruhu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghi wala atin wala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Ibu, Bapak, masyarakat muslimin, para sesepuh, para bina sepuh, para alim ulama yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatidzah, para ulama yang baru menyamar sebagai peserta, dan Bapak Ibu calon penghuni surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan malam hari ini kembali kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas ridho dan perkenan Allah di malam hari ini kita masih diperkenankan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua nikmat Allah ini bisa kita syukuri dengan ibadah yang lebih maksimal ber Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentunya semoga selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga berlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir menyimak di malam hari ini. Ibu, Bapak yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini kita akan membahas waspadai pencemaran daging haram di sekitar kita. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Isnawan, ini salah satu dari 18 tema materi kajian halal di Halal Pas di Fakultas Peternakan UGM. Nah, sempat kemarin ketika jadi Halal Pas itu sudah ada 3 angkatan. Angkatan ketiga ini karena masa pandemi maka kemudian online.
Namun ternyata insya Allah ketika online begitu maka peserta menjadi sangat banyak yang tercatat mendaftar secara resmi di Google Form itu ada 4.000 sekian yang ikut. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema yaitu mewaspadai 12 potensi penyemaran daging haram di. Nah, ini menjadi satu materi yang sangat penting, Bapak Ibu, karena memang memilih yang haram itu adalah kewajiban kita. Dan kalau kita berhati-hati untuk memilih yang lebih halal itu bagian dari jihad kita. Dan nilai jihad itu jadi sangat tinggi. Dan Allah tentu tahu ketika kita bisa memilih yang sembarangan, tetapi kemudian kita berhati-hati, maka Allah yang Maha Mengetahui akan melihat itu, kemudian memandang kita dengan tersenyum. Nah, maka monggo ini kita sama-sama belajar, mudah-mudahan malam hari ini kita dapat tambahan ilmu. Bapak Ibu tentunya rugi, ya, rugi. Saya itu rugi. Kalau panjenengan sudah siram, sudah dahar malam, kemudian lenggah menyimak materi ini, kalau tidak dapat ilmu itu kan rugi. Maka mudah-mudahan malam hari ini nanti panjenengan dapat ilmu yang banyak, mudah-mudahan. Nah, mari kita mulai dari firman Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 173 yang tadi kami baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf. Innama harama alaikum al-maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala isma alai innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya hanyalah diharamkan bagi kalian memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya, dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di ayat ini Allah mengharamkan kita mengkonsumsi bangkai, darah, daging babi. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh mengkonsumsi itu. Nah, tentu kalau bangkai, darah, daging babi kita tahu, ya. Daging babi kita tahu, lemak babi tahu. Tapi kalau sudah sampai hal-hal yang kecil-kecil seperti gelatin, lecithin, emulsifier, barangkali tidak banyak orang yang tahu. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar. Nah, Bapak Ibu, tentu makanan itu kan tidak hanya kita makan, tidak hanya kita masukkan dalam rongga mulut kita. Nanti akan kita kunyah, kemudian kita telan, dan akan kita cerna. Nah, kemudian nutrien atau zat gizi yang telah tercerna nanti akan diserap oleh pori-pori usus kita. Nah, ternyata Rasul bersabda, setiap daging dan anggota tubuh yang tumbuh dari yang haram, maka api nerakalah baginya. Nah, ini jadi kalau kita memakan makanan yang tidak halal, kemudian terserap oleh pori-pori usus kita, kemudian tumbuh menjadi daging, maka itu jadi bagian dari api neraka. Na'udzubillah. Maka monggo hati-hati. Bahkan ternyata kalau kita tidak memperhatikan makanan yang kita konsumsi, maka doa-doa kita tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi enggan, ya, Allah menjadi enggan mengabulkan doa-doa kita. Maka pernah suatu ketika ini Sa'ad bin Abi Waqqas itu pernah matur ke Rasul meminta untuk didoakan. Karena doa Rasul itu mustajabah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini mohon pada Rasul untuk didoakan agar menjadi orang yang terkabul doanya. Nah, kemudian Rasul berpesan kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu. Maksudnya itu murnikanlah, bersihkanlah dari yang haram. Jangan sampai makan yang haram. Niscaya engkau akan jadi orang yang terkabul doanya. Gitu. Maka kita ambil pelajaran dari hadis ini, kalau kita ingin agar doa-doa kita terkabul, maka marilah kita hati-hati, mari kita jaga makanan kita, jangan sampai ada makanan haram yang masuk dalam perut kita. Nah, Bapak Ibu dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini masih banyak, ya. Masih banyak orang yang salah persepsi dengan makanan. Bahkan ketika penjualnya itu pakai kerudung, itu dikiranya oh ini halal nih karena penjualnya pakai kerudung. Nah, nanti dulu. Ternyata tidak semua orang yang pakai kerudung itu paham makanan halal, makanan haram. Tidak sedikit, ya, mohon maaf, tidak sedikit orang pakai kerudung ternyata masak, ya, menjual makanan ternyata menggunakan kuas dari bulu babi. Ini kan jadi najis. Nah, maka monggo ini kita cermati dan mohon izin nyetel video dulu, boleh, ya? Kita nyetel video sebentar. Ini yang menyukai olahan daging sapi menjadikan kebutuhan akan daging sapi di Indonesia sangat tinggi. Selama tahun 2015 saja, jumlah konsumsi masyarakat terhadap daging sapi mencapai 654.000 ton. Artinya dalam sehari, lebih dari 1.800 ton daging sapi beredar di pasaran.
Sebagai panganan sehari-hari, banyak menggunakan daging, baik itu daging sapi ataupun kambing sebagai bahan baku utamanya. Gulai, sop, rendang, hingga soto adalah beberapa contoh makanan yang menjadikan daging sebagai bahan utamanya. Kecintaan masyarakat pada olahan daging inilah yang dimanfaatkan Mona untuk mengakali bahan baku utamanya. Selama 3 tahun belakangan, Mona tak pernah lagi membeli daging sapi ataupun kambing. Mona justru memanfaatkan murahnya harga daging babi, celeng, ataupun anjing untuk membuat menu di warung nasinya. Tentu saja, tanpa sepengetahuan para pelanggannya. Kepada para pelanggan, Mona tetap mengaku jika makanan di warung nasinya berbahan dasar daging sapi. Kadang-kadang saya bikin rendang, kadang-kadang saya bikin gulai, kadang-kadang rica-rica, kadang-kadang saya bikin sop. Menu-menu tersebut adalah menu andalan di warung nasi Mona, selain beberapa menu tambahan lainnya. Mona memang cukup mahir dalam mengolah berbagai masakan yang dapat menggugah selera. Pengalaman selama 5 tahun bekerja di sebuah restoran menjadi keuntungan Mona untuk bisa mengolah menu-menu nikmat yang disukai para pelanggan. Sayangnya, alasan klasik kebutuhan ekonomi membuat Mona harus menipu konsumennya. Ya lumayan Pak, bakal beli-beli jajan anak sekolah. Suami saya kan nganggur Pak, biar makan semuanya. Kami tim reportase investigasi penasaran di manakah Mona bisa mendapatkan pasokan daging anjing, babi, ataupun celeng untuk warung nasinya. Atas kesepakatan bersama, Mona pun bersedia mengajak kami ke sebuah tempat pemotongan hewan. Di tempat pemotongan Pak, ada kandangnya, ada penampungannya Pak. Lengkap apa aja ada. Ada babi, ada anjing, celeng ada. Agar tak mudah dikenali, Mona sengaja memilih tempat pemotongan yang jauh dari lokasi warung nasinya. Di tempat ini, Mona memesan beberapa kilogram daging anjing, celeng, dan juga babi. Karena penasaran, kami mencoba masuk ke dalam tempat pemotongan. Di tempat ini kami melihat banyak kandang berisi anjing liar, babi, dan juga celeng. Dari pengamatan kami, kandang-kandang penampungan ini sangat kotor. Bukan hanya penuh lumpur yang memang merupakan tempat kesukaan babi untuk tinggal, namun juga banyak sampah berserakan. Sudah. Nanti kalau kelamaan nanti acaranya lain, bukan pengajian tapi malah pemutaran film. Yuk, Bapak Ibu, monggo ini kita hati-hati karena ternyata di Yogyakarta ini ada kira-kira 12 potensi pencemaran daging haram. Bukan 12 tempat, tapi 12 macam. Ulang balik, bukan 12 tempat, tapi 12 macam. Maka monggo, nek Bapak Ibu masak menggunakan daging, monggo dipastikan itu bukan daging babi. Karena ternyata masih ada juga orang yang mengoplos masakan menggunakan daging babi. Karena daging babi lebih murah. Apalagi kalau lemaknya banyak itu kan jadi lebih gurih. Karena yang membuat masakan gurih itu kan lemak. Yang namanya bebek goreng itu kan gurih sekali karena lemaknya juga banyak. Hati-hati kalau membeli bakso, hati-hati Bapak Ibu. Dan yang biasa Bapak Ibu panjenengan yang pernah makan daging babi berapa orang? Monggo. Aturan menyalakan mikrofon atau raise hand. Monggo. Panjenengan yang pernah dahar masakan menggunakan daging babi berapa orang? Berapa orang? Jangan sungkan-sungkan. Angkat tangan, raise hand atau ngendikom open mic. Berapa orang yang pernah makan masakan menggunakan daging babi? Jadi nggak ada yang angkat tangan ya? Nggak ada yang ngacung. Berarti nggak pernah semuanya. Ini panjenengan belum pernah atau jangan-jangan pernah tapi tidak tahu. Nah monggo ini atas-atas Bapak Ibu. Jangan-jangan kita pernah tapi tidak tahu kalau yang kita makan itu babi. Nah maka kira-kira penting apa tidak ini kalau kemudian kita belajar membedakan daging babi dan daging sapi. Karena ini pernah ada clipping koran. Ini saya maaf ya, ini saya potong dari koran. Bapak Ibu ada yang perso ini koran apa? Ada yang perso? Koran apa ini? KR ya Mas. KR. Kalau perso kalau KR. Nah, itu Jogja KR. Jogja KR. Jelas sekali Jogja KR. Ini KR.
Daging celeng beredar di Jogja. Ini berita dari KR. Hari berikutnya ada lagi beritanya pengedar daging celeng harus tidak pegang. Cuma saya tunggu beritanya kok belum ada tindakan. Maka monggo ini kita belajar, dan kalaupun ternyata belum ada tindakan, ya paling tidak kita sendiri yang melindungi diri kita dan keluarga kita. Bapak Ibu, ini kira-kira penting apa tidak kita belajar membedakan daging sapi dan daging babi? Kira-kira penting apa tidak? Penting, Mas. Kalau kira-kira tidak penting, kita lewati saja gini. Tapi kalau dirasa penting, ya mari kita belajar. Oke, Bapak Ibu, kira-kira apa beda daging sapi dan daging babi itu dari apanya? Kira-kira. Dari apanya kira-kira? Warnanya, Mas. Satu, warnanya. Dua, satu warna. Dua, serat. Betul. Tiga, baunya beda. Keempat, warna, serat, bau. Terus yang keempat, kenapa Malik? Iya. Kira-kira harganya beda atau sama? Harga jelas ya, Mas. Beda ya. Harga. Nah, ya. Jadi dari baunya, seratnya, harganya baik. Nah, monggo Bapak Ibu, ini kalau dirasa penting, badai dipun serat, badai dipun catat, monggo. Bapak Ibu, ada beberapa cara yang bisa kita pakai untuk membedakan ini daging sapi atau ini. Aku ngomong serat mau. Ya, ini daging sapi atau daging babi. Ini termasuk kalau kita belanja di pasar, ada cara yang paling gampang, Bapak Ibu, untuk mengetahui bahwa ini adalah daging sapi atau daging babi. Kalau dirasa penting silakan dilihat. Bapak Ibu, ada beberapa cara yang dipakai, bisa kita pakai untuk mengetahui. Pertama, Jadi lestari langsung. Pertama, Bapak Ibu, yang paling mudah untuk mengetahui bahwa ini adalah daging babi adalah dengan melihat tulisannya, sedia daging babi. Nah, itu paling gampang. Saya itu, Bu. Cuma kalau tidak ada tulisannya, maka perhatikan warnanya. Bapak Ibu, daging sapi warnanya merah muda. Merah tua. Kalau daging babi, ini daging sapi merah tua, kalau daging babi merah muda. Kenapa daging sapi merah tua? Karena sapi itu badannya besar, untuk bergerak butuh energi yang besar. Energi itu, ini kalau Dr. Ratna tentu perso, ya, bahwa energi itu dihasilkan dari makanan yang dibakar oleh oksigen. Oksigen dibawa oleh darah, oleh hemoglobin. Hemoglobin warnanya merah tua. Maka semakin besar ukuran tubuhnya, semakin banyak darah yang dipakai untuk mengirimkan oksigen, maka semakin gelap warna darahnya, warna dagingnya. Maka daging sapi merah tua. Kalau daging babi merah muda. Kenapa? Karena babi itu kan gerakannya sedikit. Kalau dia maju, makan, mundur, tidur. Geser kanan satu langkah, tidur. Geser kiri, tidur. Maju, tidur. Mundur, tidur. Nah, jadi warna dagingnya merah muda. Cuma memang agak sulit membedakan dengan daging celeng. Daging celeng, karena celeng itu kan suka lari-lari. Maka warna dagingnya juga merah tua. Satu, warna daging. Yang kedua, katuran mirsani lemak gaji. Bapak Ibu, lemak sapi warnanya apa ini? Putih. Lemak sapi putih. Nah, kalau lemak babi warnanya krem, kuning krem atau putih tulang. Jadi beda warna lemak. Lemak sapi itu putih, lemak babi kuning krem. Beda warna lemak. Yang ketiga, masih di lemak. Ini saya foto di Pasar Demangan jam 7 pagi. Bapak Ibu, lemak sapi menika padet. Lan gampil dipun titili, pramila naminipun terelan. Gitu Bu, leres nggih. Lemak sapi namanya tetelan, ya. Namanya tetelan. Kenapa namanya tetelan? Karena dia padat lan gampil dipun titili. Mohon maaf, ini karena ada peserta dari Kalimantan ini ya, kalau tidak salah. Ini mohon maaf, Bapak Ibu, gampil dipun titili itu bahasa Indonesianya apa ya? Ustaz Isnawan besok, Rano, Mas. mudah dikelupasi begitu. Mudah dikuliti. Dikuliti. Kali. Gimana, Bang? Angel. Bahasa Jawa angel. Saya itu udah 12 tahun nyari ini nggak ketemu. Gampil dipun titilin itu bahasa Indonesianya apa? Ya, jadi lemak sapi itu dia padat dan mudah dipisahkan dari daging. Nah, kalau lemak babi dia basah, lengket semacam ini. Sukar dipisahkan dari daging. Itu yang ketiga. Yang keempat, seratnya beda. Serat daging sapi lebih tebal daripada serat daging babi. Maka rendang sapi itu alot, rendang babi itu empuk. Beef steak daging sapi itu alot, steak daging babi itu empuk. Dendeng sapi itu alot, dendeng daging babi itu empuk. Karena seratnya lebih lembut. Kemudian beda berikutnya, harganya beda. Ibu, daging sapi setengah kilo pinten Bu sampeyan?
ampun juga sudah soal 130 Mas. 130 ya. 130. Nih daging babi pinten Ustaz? Nih, Berapa daging babi Ustaz? Nggak tahu, nggak beli. nggak tahu ngerti Mas. Kita jangan kayak perso ya Ustaz. Daging babi itu kira-kira lebih mahal atau lebih murah? Murah. Lebih murah loh. Tapi pinten? Tidak, Mas. Karone. Saya belinya di jelas. Harga daging babi itu ternyata tergantung kualitasnya. Kalau lemaknya tipis seperti ini, dikatakan kualitasnya bagus. Per kilo di Jogja kira-kira sekitar 80.000. Tapi kalau lemaknya tebal seperti ini, nah ini kan back fat, lemak punggung. Tebal seperti ini, itu murah sekali. Kira-kira hanya sekitar 50 sampai 55.000 saja. Sangat murah. Kurang dari separuh harga daging sapi. Maka, panjenengan mundur daging kok harganya sangat murah, hati-hati. Kemudian beda berikutnya, gandanya. Aromanya beda. Daging sapi itu aromanya harum, sedap, khas daging sapi. Kita semuanya familiar. Karena setiap tahun paling tidak kita di masjid untuk iris-iris daging sapi daripada kurban. Jadi daging sapi itu aromanya harum, sedap, khas daging sapi. Nah kalau daging babi itu aromanya khas daging babi. Jadi beda. Nah kalau khas daging babi itu tersendiri. Daging babi itu aromanya wengur. Wengur itu kombinasi antara apek, pesing, dan amis. Nah kenapa apek? Karena back fat atau lemak punggungnya tebal. Nah Bapak Ibu, lemak punggung babi itu mudah. Ini ada di buku Reproductive Physiology on Mammals and Birds, karangan Profesor Evi Nalbandov dan Evi Nalbandov, dituliskan bahwa lemak babi itu mudah mengalami oxidative rancidity, mudah berubah jadi tengik karena dia teroksidasi. Nah, kita mengetahui kalau dia mudah teroksidasi, maka dia karsinogenik alias mudah menyebabkan kanker. Itulah jawaban kenapa banyak konsumen daging babi yang kena kanker. Belum lagi lemak babi itu LDL-nya lebih banyak daripada HDL-nya. Kolesterol jahatnya lebih banyak daripada kolesterol yang baik. Nah, LDL ini mudah mengendap pada pembuluh darah. Maka jika kemudian yang tersumbat adalah aliran pembuluh darah di otak, orang bisa stroke. Kalau ke jantung bisa jantung koroner. Kalau ke saluran reproduksi, penyakitnya namanya madesur, masa depan suram. Karena impoten itu susah sih sakit. Suaminya apa istrinya? Dua-duanya susah itu. Naudzubillah min dzalik. Itulah. Nah, kemudian ini kalau masih mentah ya. Nah, sekarang kalau sudah matang, Bapak Ibu, bagaimana beda masakan yang menggunakan daging sapi dan daging babi? Bakso, soto, tongseng, gulai, tengkleng, bakmi goreng, bakmi godok, nasi goreng, nasi godok. Itu bedanya apa yang menggunakan daging sapi dan daging babi? Dari apanya kira-kira? Pertama, dari aromanya beda. Bapak Ibu, masakan yang menggunakan daging sapi itu harum, sedap itu. Tapi kalau menggunakan daging babi, aromanya enak, apalagi lemaknya banyak, enak. Satu. Yang kedua, kuahnya beda. Bapak Ibu, kuah itu bahasa Indonesia ini apa? Kuah. Kuah. Ya kuah. Oh iya, kuah itu ya. Itu udah bahasa Indonesia ya. Kuah masakan yang menggunakan Duduh. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya kuah. Duduhnya. Jawa, Pati. Pati Jawa. Nah, jadi Bapak Ibu, kuah masakan yang menggunakan daging sapi itu bening, encer. Tapi kalau menggunakan daging babi, kuahnya sangat kental, sangat berminyak, legit, lintrek-lintrek. Yang kedua, yang ketiga, yang tidak bisa menipu lagi, itu uap masakannya beda. Nah, kalau masakan menggunakan daging sapi itu uapnya tipis atau asapnya tipis dan naiknya itu cepat ya, kesannya seperti ringan gitu. Tapi kalau menggunakan daging babi, uapnya sangat banyak, kemutuk dan dia nggak naik-naik. Maka kalau di restoran babi itu sering ada exhaust fan, nyedot uap itu dibuang ke atas. Ya. Karena uap atau asapnya itu kesannya itu seperti berat. Gitu. Nah, maka moga besok naik pada waktu kita belajar itu. Kemudian yang kedua, mohon Bapak Ibu atas-atas dengan dendeng dan abon. Ini rilis informasi dari Badan POM. Itu ada beberapa merek dendeng dan abon yang dicampuri babi. Tapi alhamdulillah ada satu yang sudah taubat, yaitu beef jerky lezat ya, sudah taubat, maka kemudian kita tutup. Tapi yang 4 yang lain ini nggak jelas. Hati-hati. Nah, kemudian yang ketiga, apa ya Ibu? Nyun pangapunten. Panjenengan ingkang remen dahar bakso adakah?
Berapa orang yang suka bakso? Banyak, Mas. Angkat tangan. Angkat tangan. Saya hobi, Berapa orang Mas. yang suka bakso? Ustaz Isnawan, nggih. Siapa yang lain? Yang suka bakso berapa orang? Berapa orang yang suka bakso? Dah campur macam-macam yang dodol nakal ya. Bapak Ibu, nyuwun pangapunten. Boleh apa tidak kalau saya terus terang? Boleh apa tidak? Boleh. Boleh ya. Ini saya boleh izin panjenengan. Saya punya sahabat baik, namanya Mas Yuni Erwanto. Beliau profesor, masih muda tapi sudah profesor. Dosen di Fakultas Peternakan UGM, dulu belajar di S3 di Jepang. Beliau ahli PCR, ahli deteksi kandungan bayi pada masaan. Nah, beliau tertarik sebenarnya bakso di Jogja ini aman apa tidak. Nah, kemudian dengan beberapa mahasiswa beliau uji petik sampel bakso di Jogja. Diambillah kemudian dari 20 warung, dari 20 warung, akan ada 20 sampel. Nah, ternyata ketika dicek menggunakan PCR, ternyata yang ada kandungan babinya itu cuma 8. 8 dari 20 itu berapa persen? Berapa persen itu? 40%, Dok. 40% loh, 40%. Itu nggak main-main loh, 40% dari sampel itu. Kemudian ketika saya sampaikan materi ini di Fakultas Kedokteran Hewan, itu ada teman dosen, namanya Pak Sidna. Ini saya sebut nama-nama beliau karena nanti bisa ditabayuni, di double check ke beliau. Yang disampaikan Pak Nanung itu betul apa tidak. Nah, Pak Sidna mengatakan begini, Pak Nanung, tadi yang jenengan sampaikan di mimbar tadi itu mirip dengan penelitian saya. Dengan beberapa mahasiswa S2, saya itu pernah uji petik sampel bakso di Jogja. Gak banyak Pak yang kami ambil, cuma 12 sampel. Nah, ternyata dari 12 sampel itu yang ada kandungan babinya cuma 6. Berapa persen itu? Cuma 50%-nya. Iya. Nah, jadi monggo lah ini ngatos-ngatos ya. Apakah kemudian semua pedagang bakso nakal? Tidak. Ya. Saya yakin tidak. Tetapi Bapak Ibu yang pangapunten, ternyata dugaan kita itu bermula dari penggilingan daging. Nah, saya beberapa kali dapat informasi dari beberapa orang yang berbeda bahwa penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo itu ada yang campur babi. Ada yang campur babi. Jadi saya dapat info dari beberapa orang ya. Termasuk begini, dulu saya kan sering berkesempatan diundang ngisi kajian rutin di Masjid Al-Hidayah, Timpulan. Timpulan itu UI Jakal Atas. Nah, rutin naik ke sana, kemudian suatu ketika menyampaikan materi ini, kemudian selepas ngisi kajian, saya didatangi salah satu jamaah. Dia mengatakan begini, Ustaz, kemarin saya ditangkap polisi. Nah, sebenarnya saya katakan, kenapa jenengan udah agama helm toh kok ditangkap polisi? Oh, enggak. Saya ditangkap polisi, ini saya pedagang bakso. Saya ditangkap polisi karena di bakso saya terdeteksi ada kandungan babinya. Padahal di papan nama saya tak tulis dijamin 100% halal. Ternyata ada kandungan babinya. Saya itu bingung, kok bisa? Saya itu nggak pernah pakai daging babi, nggak pernah pakai lemak babi, nggak pernah pakai jeruan babi, nggak pernah pakai tulang babi. Demi Allah nggak pernah pakai babi. Tapi kok bisa terdeteksi ada kandungan babinya? Saya itu bingung. Nah, baru kemudian ketemu jawabannya barusan ini tadi ketika saya menyampaikan materi ini. Nah, ceritanya bagaimana kan saya nanya begitu. Begini Ustaz, dulu saya biasa kulaan itu apa? Kulaan daging sapi untuk bakso di pasar Beringharjo, kemudian digilingkan di dekatnya. Ketemu ini kan jawabannya. Jadi kemungkinan tercampur di situ. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya periode kemarin jadi pengurus MES, Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, kemudian pengurus MES difasilitasi oleh pimpinan Bank Indonesia perwakilan DIY untuk merancang ide pasar Beringharjo menjadi pasar halal. Ini kan jadi seksi sekali kan? Kalau Beringharjo jadi pasar halal kan jadi cantik sekali. Memang syaratnya semua yang dijual di situ harus halal. Cuma saya sampaikan waktu itu di forum kita ada kendala yang sangat ya tidak sedikit ya. Salah satunya saya katakan saya kok mendengar beberapa orang mengatakan penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo itu ada yang campur babi. Nah, ternyata kemudian ketika audiens diberi kesempatan untuk menyampaikan
ya beberapa informasi yang lain begitu, ternyata ada pengurus pasar Beringharjo yang mengatakan iya memang betul di pasar Beringharjo masih ada penggilingan daging yang campur. Lanjut. Terus saya ingat ketika ada pertemuan alumni haji, ada teman haji itu yang beliau pegawai staf inti di Kulon Progo, di apa namanya, di dinas Mi, gambarin kantornya apa Mi? Oh, kantor Bupati Kulon Progo. Dia mengatakan, iya ya Pak Nanung, itu yang gilingan daging itu antri. Wah, Bapak Ibu nyen pangapunten nggih, nyen pangapunten. Panjenengan pesani alat penggilingan ini ya. Yuk, mari kita lihat alat penggilingan. Ini ada rongga-rongga di dalamnya. Nah, kira-kira mau apa tidak petugas jasa penggilingan daging itu mencuci alat penggilingannya 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah setiap kali selesai menggiling daging babi. Itu kira-kira mau apa tidak? Nggak mau. Nggak mau. Maka hampir pasti dari situ. Ya. Kecampuran babinya dari situ. Padahal tadi Bu Amber ini mengatakan itu antri. Nah, maka atas-atas. Bapak Ibu, itu penggilingan daging di pasar Beringharjo. Nah, ternyata berbeda dengan penggilingan daging di pasar Patok. Bapak Ibu, perso pasar Patok di mana? Perso pasar Patok di mana? Di baratnya Beringharjo. Di Patok gitu. Luwih parah. Patok kan Giwangan. Pasar Patok, iya di Patok sebelah barat Malioboro, Jalan Bayangkara, PKU Muhammadiyah, kantor Ustaz Isnawan itu ke utara, Ustaz. Itu ada pasar Patok. Bapak Ibu, kalau penggilingan daging sapi di pasar Beringharjo ada yang campur babi, yang di pasar Patok tidak ada yang tidak campur. Berarti semuanya campur. Maka monggo menaik panjenengan mundut bakso, mari kita kalau beli bakso di tempat yang punya sertifikat halal. Nah, kalau selama ini lengganan di tempat yang tidak punya sertifikat halal, coba ditanya, belinya di mana? Dagingnya itu digiling sendiri atau numpang di penggilingan umum? Ini kalau kita nanya gini ya, ada pedagang bakso, terus kita tanya, Pak, jenengan baksonya itu Anda giling sendiri dengan alat milik sendiri atau masih numpang di penggilingan umum? Itu kira-kira berlebihan apa tidak ya? Pertanyaan begitu ya. Kita sebagai pembeli nanya ke penjual. Itu kira-kira berlebihan apa tidak? Tidak. Tidak, wallahi tidak. Bapak Ibu pernah ada kejadian, saya ngalami begini. Di kampung kami di Kepuh itu ada pedagang bakso edaran zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi. Ada pedagang bakso edaran yang baksonya kata tetangga-tetangga enak, kemudian murah ya. Pedagangnya juga ramah, gerapyak, kulitannya putih dengan kulit barang. Dan kalau sudah azan, gerobaknya ditinggal untuk sholat berjamaah di masjid atau di musola. Nah, suatu ketika kami sholat maghrib di musola Rahmat di Kepuh. Termasuk itu tadi Mas yang jualan bakso. Ya dengan saya akrab karena sering ketemu, dan dia kan sering ngetem di depan rumah saya. Meskipun saya nggak pernah beli bakso. Nah, kemudian ya qadarullah hujan sangat deras seperti kemarin itu. Maka beliau kemudian tertahan di musola, nggak bisa kembali ke gerobaknya. Nah, kesempatan saya nanya, Mas, sampean baksonya itu Anda giling sendiri dengan alat milik sendiri atau masih numpang di penggilingan umum? Anu Pak, masih numpang di penggilingan umum. Ten Budi Mas, di mana Mas? Pasar Patok Pak. Masya Allah. Mas, pasar Patok itu campur babi Mas. Tolong ya Mas, pindah ya Mas. Iya Pak. Pak Ibu, sepekan berikutnya saya ketemu dengan beliau lagi di rumah saya, tak tanya, Mas, sudah pindah Mas? Belum ya Pak? Ya, saya udah bilang juga kan, tapi belum mau pindah. Mas, sampean tak tanggung jawab loh. Pasar Patok itu penggilingannya semuanya campur babi Mas. Maka tolong Mas, juragannya dibutuhin Mas, pindah Mas. Iya Pak. Iya. 2 pekan setelahnya ketemu lagi, tak tanya lagi, Mas, sudah pindah Mas? Belum ya Pak, lah udah terlanjur langganan. Ya, juragan saya nggak mau pindah. Ya sudah, tak umumkan ke tetangga-tetangga saya bahwa baksonya pasti campur babi, pasti wallahi. Karena ini tadi Pak Bu, penggilingannya ini ada rongga-rongga di dalam ini, dan kira-kira penjualnya tidak mau, penjual jasanya tidak mau mencuci alat penggilingannya 7 kali dengan air dan salah satunya dengan tanah setiap kali selesai menggiling daging babi.
Betapa repotnya. Dan mesti jadi apa nggih? Becek banget tempat itu. Maka monggo lah. Nah, termasuk Bapak Ibu, kira-kira masan apa yang pakai daging giling itu kira-kira apa saja? Selain bakso, batagor, apalagi yang pakai bakso? Mie Yang pakai ayam. penggilingan. Mie ayam, Pak. Yang pakai penggilingan apa? Eh, Enggak loh. Yang digiling, oh, yang digiling. Bakso, batagor, tahu bakso, apalagi yang digiling? Untuk sambal goreng itu, Pak. Sambal goreng, Pak, kereni, Bu. Ya. Iya. Kereni ya. Sambal goreng mantan itu tuh. Ya. Ya. Itu, apalagi? Sosis. Nugget. 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 Apa boleh? Galantin. Galantin. Galantin itu digiling. Apalagi? Lumpia Solo. Terus rolade. Terus burger. Ini semuanya digiling. Maka Bapak Ibu mohon jangan membeli bakso, batagor, rolade, spaghetti, galantin kecuali yang betul-betul punya sertifikat halal. Karena kalau tidak, ya, potensi tercemarnya sangat kuat. Pak ampun ini mohon maaf saya nyampaikan materi yang nggak enak tapi ya harus sampaikan. Karena kalau enggak nanti kita berulang-ulang makan itu tadi. Terus, nah ini daging apakah? Kira-kira daging apa ini, Bapak Ibu? No kulite. Ini kulitnya gini itu daging apa ini? Babi ya, Mas? Bukan babi, Pak. Ini piring, ini piringnya segini. Kalau babi kan terlalu kecil. Atau anak babi yang kecil. Babi ini bukan babi. Apa ini kira-kira? Ini waktu dilepas kulitnya kok gaji. Ini kalau ayam bukan. Ini waktu dicincang bumbu. Ini waktu direbus ya. Itu waktu dilangi bulunya. Nah, ini waktu tikus. Tikus. Jangan khawatir, di Jogja ada. Yang paling banyak malah ini, Pak. B1. Ya, di istilah spesial B1, sate B1, rendang B1, gulai B1, tongseng B1, hati-hati, Pak. Nah, ternyata Bapak Ibu, maaf, saya pernah diundang ngisi seminar nasional di Malang, di UIN Malang. Saya nanya ke peserta, tahu B1 enggak? Warung B1, spesies B1, mereka tidak tahu ternyata. Ini baru Jawa Timur ya, apalagi luar Jawa ya. Nah, ini hati-hati, istilah-istilah B1. Ini populer di DIY Jawa Tengah, Solo, dan sekitarnya. Spesial B1. Ini kalau B2 itu daging babi, kalau B1 itu kambing balap atau kijang kota. Itu istilah untuk daging anjing. Nah, termasuk istilah rica-rica. Rica-rica itu kalau di Jogja itu nama masakan biasa saja. Ada rica-rica ayam, rica entok. Tapi hati-hati kalau di Solo dan sekitarnya. Dari Solo kota, Kartosuro, Surakarta, kemudian Klaten, Delanggu, Boyolali, Wonogiri, Karanganyar, termasuk Karanganyar Ngaler, Paler Ngaler, Palur Ngaler, Sragentina. Nah, itu kalau ada rica-rica, hati-hati. Apalagi rica-rica jamu, wah, mantap itu. Atas-atas. Nah, itu identik dengan daging anjing. Di Solo kadang memang lebih jelas ya, karena ada tulisan Scooby-Doo misalnya gitu. Tapi kalau di Jogja ini ada istilah yang familiar dengan istilah sengsu. Bapak Ibu, sengsu itu apa? Singkatan dari apa itu? Tongseng? Sengsu? Tongseng? Asu. Saat Islaman, Bu Ampun, di asu, ini baru pengajian. Jamu. Tongseng jamu. Tongseng jamu. Ini enggak sopan. Baru pengajian ngendi asu. Ampun ngendi asu. Tongseng itu aja. Malah 3 kali saya. Jadi ada sengsu, ada apa namanya? Jamu. Ya itu malah nanti. Dulu ketika diundang ngisi pengajian di Masjid Darul Mutakin, Perumahan Banteng. Masjidnya Ustadz Yunar Ilyas. Waktu itu pengajian antar masjid, antar kecamatan se-Sleman. Nah, salah satu pengurus takmir masjid di daerah di
di Godean itu cerita beberapa saat yang lalu. Ini ora dheweke ngono kene. Jadi iki iso ndelok Pak. Lah ya kono pindah. Nah, itu ada mbak-mbak pakai cadar itu keluar dari warung tongseng jamu. Nah, ini kan menarik perhatian. Ada wanita soleh keluar dari warung tongseng jamu. Nah, kemudian ditutkan itu apa? Diikuti. Nah, diikuti karena penasaran ya, pengen tahu kenapa kok beli tongseng jamu. Ini gimana? Wanita pakai cadar itu kan rajin ngaji. Itu kok beli tongseng jamu itu kan ya, menarik perhatian. Nah, kemudian diikuti. Nah, setelah agak jauh dipanggil, Mbak. Nah, merasa dipanggil, Mbak nengok, ada apa Mas? Mbak, boleh nanya Mbak? Oh, silakan. Tadi Mbaknya kok saya lihat keluar dari warung tongseng jamu. Tadi beli tongseng jamu ya Mbak? Oh iya. Loh, kenapa kok beli tongseng jamu Mbak? Mas saya itu baru sakit, saya demam, saya meriang, saya cari obat. Hah? Cari obat? Loh, Mbaknya tahu nggak tongseng jamu itu apa? Ya tahu Mas, itu kan tongseng herbal. Ya Allah ya Rabbi. Tongseng jamu herbal. Mbak, bukan tongseng herbal, itu tongseng daging anjing. Kenapa namanya jamu? Karena di barat itu panas. Nah, ternyata Mbaknya orang luar Jawa. Jadi istilah-istilah begini tidak paham. Dan belum pernah ikut kajian dengan Mama dia begini. Maka tidak tahu. Nah, maka monggo harus satu. Kalau di Manado itu ada istilah warung RW. Itu nggak ada hubungannya dengan RT, RW kelurahan, nggak ada hubungannya. Tapi RW itu ternyata singkatan dari rintik WU. Rintik WU itu masakan khas Manado menggunakan daging anjing. Nah, kalau di Babarsari dekat SMA 1 Depok itu ada warung RW. Itu bukan rintik WU, Pak. Itu bukan rintik WU, tapi itu Raja Wahung. Sami mawon Raja Wahung. Kalau di Cilacap itu istilah RW itu menjadi Rajangan Wahung. Ya sama itu ya, sama. Nah, maka monggo ini ngatos atos ya. Dan ternyata jumlah anjing yang disembelih di Jogja sangat banyak. Waktu RKF rapat kerja fakultas, dekan kami yang kemarin ya, Profesor Alayagus itu pernah mengatakan dia ketemu dengan pengurus asosiasi penyayang binatang di Jogja. Dapat info bahwa jumlah anjing disembelih di Jogja itu rata-rata 300 ekor setiap pekan. Banyak sekali. Maka monggo ngatus satu. Nah, dan ternyata sekarang makin banyak karena dibiarkan oleh pemerintah, dibiarkan. Peredaran daging anjing dalam bermacam jenis olahan masakan memang ada di masyarakat. Tayal daging binatang yang lazimnya dijadikan hewan peliharaan ini menjadi barang komoditi. Peluang inilah yang dimanfaatkan Jagur untuk mencari untung dengan menipu konsumennya. Namun bagi Anda pecinta sate kambing tidak perlu khawatir karena masih banyak pedagang jujur yang mengutamakan. Dan kami juga memiliki tips sederhana untuk Anda agar tidak tertipu oleh aksi pedagang curang seperti Jagur. Ini mau kemana nih orang gitu? Tim reportase investigasi menemui pedagang daging anjing yang sudah menjadi langganan Jagur yang menggunakan lahan rumahnya untuk menampung sekaligus mengeksekusi anjing dagangannya. Ada 3 ekor anjing liar di tempat ini yang siap dijual. Kali ini seekor anjing liar berbobot 7 kg lebih pesanan Jagur siap dieksekusi. Dengan bandrol Rp50.000 per kilogram, ia siap mengeksekusi hingga menjadi cincangan daging. Anjing ini, iya. Anjing liar, Bang. Oh, tenang. Kan anjing kampung ada, Bang. Iya, anjing kampung. Bukan anjing ini ya? Dia harus sendiri nyari ngambil. Enggak. Biasanya Bang Abang pernah ya? Beli kecil di gede atau gimana? Jadi sudah, nanti tidak kelamaan. Nah, Bapak Ibu, yang kelima, monggo ini kalau masak menggunakan daging ayam,
mohon dipastikan itu daging ayam sehat dan bukan ayam bangkai atau ayam tiren. Ayam tiren singkatan dari apa? Ayam yang matinya kemarin. Nah, ini ternyata ya apa namanya tidak sedikit orang yang nakal menjual ayam tiren, ayam sudah mati, kadang ditambahkan di masakan-masakan yang harganya sangat murah. Maka Bapak Ibu, tentunya ciri-ciri daging ayam sehat dan ayam tiren termasuk harganya, penampilannya, baunya, dan seterusnya. Berkat informasi dari masyarakat, jajaran unit Satintel Brimopolda DIY berhasil mengungkap kasus penjualan daging ayam tiren alias bangkai pada Kamis siang di salah satu rumah warga di Dusun Plemantung, Sidomulyo, Bambang Lipuro, Bantul, Yogyakarta. Sukardi selaku pemilik rumah yang diduga sebagai pelaku pengolah daging tak layak konsumsi ini terus mengelak saat petugas dari Satintel Brimopolda DIY bersama petugas kepolisian Polsek Bambang Lipuro dan Dinas Kesehatan Bantul memeriksa dapur yang kesehariannya ia pakai untuk menjalankan praktek haram tersebut. Bau menyengat khas bangkai pun langsung tercium saat memasuki ruangan yang tampak kotor ini. Dalam penggerebekan tersebut, petugas menemukan 7 ekor bangkai ayam yang telah dikerubungi lalat dengan kondisi daging yang sudah membiru serta jeroan anjing yang sedang direbus di tempat penggorengan. Daging dan jeroan ini sehari-hari dijual Sukardi ke sejumlah pasar tradisional di Bantul secara berpindah-pindah. Namun, beberapa pembeli terkadang datang mengambil langsung ke rumahnya lantaran harga yang ditawarkan lebih murah dibanding lainnya. Untuk mengelabui pembeli, ayam tiren tersebut dijual dengan diakui sebagai daging ayam biasa. Sementara jeroan anjing dijual dengan diakui sebagai jeroan iso daging sapi. Sebagai bahan baku, Sukardi berkeliling ke kandang-kandang ayam di Kabupaten Bantul yang dibeli seharga Rp2.500 per ekornya. Ya itu bentuk pakan babi kok. Nah, yang bau ya Pak, babinya toh, bukan saya toh. Ya saya jualan itu kepepet. Saya kan kerja apa, ya kan? Saya kerja bangunan sudah tua nggak sehat, nggak kuat. Saya kerja itu biar katanya nggak kalah loh itu. Ternyata saya yang saya minta terus jual. Pada awalnya kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di tempat ini digunakan untuk pengolahan ayam yang sudah mati atau ayam tiren. Setelah kita informasi itu kita tidak lanjutin dan ternyata kita di sini menemukan bangkai ayam. Kemudian ada yang khusus anjing yang siap dimasak menurut keterangan dari Pak Karti yang akan dipesan untuk tahun malam baru. Jadi selanjutnya akan kita serahkan ke Polsek Bambang Lipuro yang akan menindaklanjuti permasalahan ini. Jadi nanti arah hukumnya nanti kita serahkan ke Polsek. Meski belum ditemukan bahan-bahan berbahaya, namun berdasarkan hasil temuan di lapangan, lokasi produksi tersebut tidak layak digunakan lantaran tidak ada ventilasi dan sangat kotor. Sementara daging bangkai yang ditemukan sangat berbahaya bila dikonsumsi. Oke, Bapak Ibu, baik, videonya kita skip. Mari kita belajar membedakan. Dari foto ini Bapak Ibu, antara yang kiri dan yang kanan itu sama atau beda? Antara yang kiri ini dengan yang kanan beda. Sama atau beda? Beda. Baik, Bapak Ibu, saya nyampe so. Di antara keduanya, yang kiri dan yang kanan, yang sudah mati yang mana? Yang kiri apa yang kanan? Kiri. Yang kiri. Dua-duanya sudah mati. Yang kanan masih hidup. Ini kena jebakan Batman. Oke, ini dua-duanya sudah mati, Bapak Ibu. Cuma yang kanan ini dari ayam hidup, sehat, disembelih secara syar'i, darah keluar maksimal, mati sempurna, penampilannya seperti ini. Nah, yang di kiri ini matinya karena dipatahkan tulang lehernya dan darah tidak keluar. Penampilannya semacam ini. Nah, monggo ini kita belajar membedakan di antara keduanya. Bapak Ibu, ada beberapa macam cara, ada beberapa cara yang kita pakai untuk niteni, untuk mengetahui, untuk mencermati ini daging ayam sehat atau ayam tiren. Pertama, mohon perhatikan warna kulitnya. Karena kulitnya beda. Bapak Ibu,
warna kulitnya beda. Kalau ayam sehat, ini warna kulitnya putih kekuningan bersih. Ya. Kalau ayam tiren, warna kulitnya ini putih kebiruan, biru-biru. Orang Jawa mengatakan biru erem. Satu. Yang kedua, ini yang ayam sehat, ini kulitnya halus. Ya, halus. Kenapa halus? Dia masih hidup, kemudian disembelih secara syar'i, darah keluar maksimal, kemudian mati sempurna. Nah, setelah mati sempurna, kemudian direndam air panas, ya, kemudian dicabut di bulu-bulunya, maka pori-pori bekas cabutan bulunya segera menutup rapat. Maka halus. Nah, kalau ayam tiren, matinya kemarin, entah pekan lalu, entah beberapa hari yang lalu. Nah, maka ketika dia direndam air panas, dicabut di bulu-bulunya, pori-pori bekas cabutan bulunya tidak menutup lagi. Kenapa? Karena sel dan jaringan kulitnya sudah mati lama. Maka ketika direndam air panas, dicabut di bulu-bulunya, pori-porinya tidak nutup lagi. Kelihatan lubang-lubangnya besar. Yang ketiga. Yang keempat, yang kedua, yang ketiga, ini sendi-sendinya lentur. Ya, sendi itu hubungan antar tulang. Itu ditekuk-tekuk lentur. Kalau ayam tiren itu kaku, ya, kaku tidak elastis. Yang keempat, kalau dikupas kulitnya, nampak bahwa daging ayam sehat itu merah muda, bersih. Karena darah keluar maksimal. Nah, kalau ayam tiren itu warna dagingnya merah tua, kecoklatan. Bahkan kadang-kadang di lipatan sayap di sini atau lipatan paha di sini ada hitam-hitam, darah terjebak di situ tidak bisa keluar. Kemudian beda berikutnya, harganya beda. Ayam sehat, ayam potong sekilo pinten Bu? Sami kok. Ayam potong sekilo pinten? Ayam broiler 30 berapa sekarang ya? 3 pinten Bu? 36. 36 ya. Kalau di pedesaan masih ada yang 32, 31. Kalau ayam tiren pinten Ustaz? Nggak ngerti Mas, nggak tahu tuh. Oh, kalau gitu nggih besok ini. Ayam tiren lebih mahal apa lebih murah? Murah. 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 Lah pinten? Lo mau itu kurang 500 kok. Nah, Bapak Ibu, harga daging ayam tiren itu bervariasi, tergantung jam ternyata. Kalau masih pagi, jam 5 itu masih normal harganya, masih 31, 30. Ya, kalau jam 7 mandap, harganya turun jadi 26, 27. Jam 9 turun lagi jadi 18, 17. Kalau ini hari minta bisa 15,5. Pada maghrib, menjelang maghrib, sekali bahkan siapa yang mau membuangkan malah dibayari. Minta tolong dibuangkan sekalian. Kenapa? Karena aromanya beda. Maka beda berikutnya, aroma dagingnya beda. Bapak Ibu, ayam sehat itu aromanya harum. Seharum kasturi, seindah pelangi. Laginya saudara. Tapi kalau ayam tiren, baunya bau busuk. Bapak Ibu, kenapa daging ayam tiren kok bau busuk? Sebabnya apa? Apa kira-kira sebabnya? Kenapa daging ayam tiren kok bau busuk? Karena sudah mati. Oh, loh yang ini kan juga sudah mati, Bu. Sebelum disembelih. Nah, tapi kalau mati dari sebelum disembelih, kenapa kemudian bau? Sebabnya apa? Darahnya nggak keluar. Itu dia. Darahnya tidak keluar. Nah, karena darah tidak keluar, itu menjadi timbunan makanan yang berlimpah bagi bakteri pembusuk. Semakin banyak timbunan darah di dalam daging, semakin banyak tersedia makanan bagi bakteri pembusuk. Bakteri pembusuk dikatakan sebagai bakteri pembusuk karena mengeluarkan aroma atau senyawa yang aromanya tidak sedap. Busuk. Nah, dan bakteri pembusuk itu pertumbuhannya logaritmis. Satu jadi dia membelah diri, satu jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 16, 32, 64, 128, 25, 6. Terus jadi membelah diri jadi 2, 2, 2, 2 begitu. Nah, maka jadi semakin cepat bau busuk. Agak mirip nih kalau Bapak Ibu bangkai tikus. Bapak Ibu pernah menemukan bangkai tikus di rumah? Bau apa tidak itu kira-kira? Bau sekali. Ambune pol. Kenapa bangkai tikus kok bau? Karena matinya darahnya masih. Darah tidak keluar. Maka Bapak Ibu sebenarnya ada cara loh agar bangkai tikus nggak bau. Ada cara, Pak. Jadi gini caranya. Ada yang pengen tahu? Bapak Ibu gini, kalau pengen pirsa aja, ada cara supaya bangkai tikus itu nggak bau. Ada caranya, tanpa obat apapun. Caranya begini, kalau kita menemukan di dapur misalnya, ada tikus yang sudah sekarat itu ya, sentik-sentik, segera ditangkap, kemudian disembelih agar darahnya keluar. Nah, setelah darahnya keluar, diapakan?
Ya dibuang, masa digoreng. Kurang malah nyokot, malah jadi perkara nanti kena lepto malah. Hati-hati dengan tikus. Ya Bapak Ibu, tetangga saya itu ada yang 5 hari di rumah sakit Wirosaban kena lepto. Meninggal. Ya bermula dari ini hujan sangat deras. Dia berpikir ini kesempatan membersihkan gorong-gorong. Pakai bambu dia bersihkan gorong-gorong, wah jadi lancar gorong-gorongnya. Tapi ternyata gorong-gorong itu adalah perumahan tikus. Dan setelah itu 2 hari setelahnya dia kan demam tinggi. Dibawa ke rumah sakit Wirosaban, dokter ngecek cek darah, ada lepto di situ. Nanya ke istrinya, Bu, kenapa tuh ini kok bisa kena lepto? Kemarin tuh apa yang dilakukan oleh suami sehingga kemudian bisa kena. Terus diurut-urut, ini kayaknya kemarin tuh beliau itu bersih-bersih gorong-gorong. Oh, terus dicek, ternyata di kaki itu ada korengnya. Ada koreng kecil aja. Nah, kumannya masuk ke situ. Nah, ini hati-hati dengan tikus. Jadi, aromanya beda. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara oknum pedagang ayam tiran menghilangkan bau busuk ayam itu? Ini penting agar kita tidak tertipu. Bagaimana cara oknum pedagang ayam tiran menghilangkan bau busuk ayam tiran itu? Diapakan supaya baunya hilang. Formalin, Mas. Formalin. Nah, bisa pakai formalin. Tetapi Bapak Ibu gini, kasus panjenengan badhe mundut ayam, daging ayam, tolong dipegang, dicium aromanya seperti apa. Kalau ada aroma formalin, berarti dia direndam formalin. Pasti. Pak, formalin itu baunya seperti apa? Ibu Bapak periksa Baiklin. Nah, formalin baunya kurang lebih seperti itu. Kalau direndam formalin, kelihatan atau ketahuan dari aromanya. Dan formalin itu belinya mahal. Maka jarang pakai itu. Yang paling sering ternyata oknum pedagang itu menggunakan toyoleri. Apa itu toyoleri? Air cucian beras. Itu pakai itu Pak ternyata. Jadi ayam tirannya itu dicelup, direndam sebentar, kemudian diangkat. Bau busuknya hilang. Tapi kalau sampai siang nggak laku, bau busuk muncul lagi, maka dicelup lagi, direndam sebentar, dicelup, baru diangkat. Bau busuknya hilang. Kalau sampai sore nggak laku, bau busuk muncul lagi, direndam lagi, dicelup, sebentar, baru diangkat. Maka kalau panjenengan di pasar itu ditawari daging celup, itu adalah daging ayam tiren yang dicelup-celup air cucian beras. Maka monggo ngatos satu. Kemudian ini yang paling penting, yang tadi nggak ada yang penting, ini yang paling penting. Bapak Ibu mulai sekarang, kalau pun belum ya, mulai sekarang kalau membeli daging ayam, tolong lihat lehernya. Bukan leher pedagangnya pakai rantai emas, oh bukan. Leher ayamnya, ada nggak bekas sembelihan di leher? Nah, kalau tidak ada bekas sembelihan di leher, berarti ayam itu matinya bukan karena disembelih. Sekarang pertanyaan saya, Bapak Ibu, ada apa tidak ayam mati, ayam tiren disembelih setelah mati untuk mengelabui pembeli itu ada apa tidak? Ada apa tidak? Ada. Baik, sekarang saya nyampe sepanjenengan. Bagaimana beda bekas sembelihan? Bagaimana beda bekas sembelihan antara ayam yang disembelih ketika masih hidup dan yang disembelih setelah mati? Beda bekas sembelihnya bagaimana? Atau apa bedanya? Kayak ada yang ditusuk cumaan di tengah. Ditusuk itu yang mana? Yang mati masih hidup atau yang sudah mati? Biasanya sudah mati ditusuk. Oh gitu. Yang ayam tiren berarti. Ada yang lain, Bapak Ibu? Ada yang lain? Monggo. Tidak putus itu urat apa itu? Pernapasannya itu nggak putus. Nggak putus. Tapi disembelih, tapi nggak putus. Oke, betul. Satu. Yang lain? Yang lain? Ada gumpalan darah. Ada gumpalan darah, Ibu Yuli. Ada gumpalan darah di leher ya, Bu ya. Gini, Bapak Ibu, izinkan saya menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Oke. Bapak Ibu, yang pangapunten. Bapak Ibu, kalau ayam masih hidup, jaringan di leher ini sudah mati atau masih hidup? Oh, ulangi. Panjangan dari fokus. Ulangi. Bapak Ibu, kalau ayam masih hidup, jaringan di leher ini sudah mati atau masih hidup? Masih hidup. Maka ketika disembelih, dia akan kontraksi, ketarik jadi lebar, betul? Jadi kecaling jadi lebar. Ya.
Sebaliknya, kalau ayam sudah mati, jaringan di leher ini masih hidup atau sudah mati? Sudah mati. Mati. Maka ketika disembelih itu rapi sekali seperti kertas ini digunting kerek, rapi sekali. Nggak ada perlawanan, nggak ada kontraksi, nggak ada, udah mati jaringannya. Maka itu nggak akan ketarik, Pak. Karena jaringannya udah mati. Ternyata gampang yang bedakan itu. Maka mulai sekarang neumodut daging ayam tolong dipersani, dilihat lehernya. Nah, tapi kalau udah potongan-potongan, ya cari, kan ada perkumpulan dada, ada perkumpulan paha, ada perkumpulan jeruan. Cari yang perkumpulan direktur itu kepala. Nah, cari lehernya seperti apa. Kalau nggak ada lehernya ya sudah, tinggalkan, besok lagi. Karena nggak jelas. Maka monggo ngatur-ngatur. Terakhir sebagai penutup, kita dulu ya, 6 dulu. Kita 6 dulu. Karena waktunya sudah hampir habis. Nanti tadi pesan dari Pak Isnawan ada dialog. Kita 6 dulu. Bulan depan insya Allah nomor 7 sampai 12. Bapak Ibu, kalau menggunakan daging sapi, mohon dipastikan itu bukan dari daging sapi bangkai. Memang ada daging sapi bangkai. Bapak Ibu, minta ampun. Kalau ayam hidup kok bisa mati dan jadi bangkai itu karena apa? Ayam. Ayam hidup kok bisa mati karena bukan karena disembelih, itu matinya karena apa kira-kira? Sakit. Ya, satu sakit. Sakit. Yang kedua, mati karena apa? Keracunan. Oh, keracunan. Ketiga? Ketabrak. Oh, ketabrak motor. Kena racun. Apalagi ketabrak bis, kena racun ya bisa. Atau kecemplung sumur. Masih ada nggak ya sumur bukaannya? Masih ada ya. Itu kalau ayam. Nah sekarang kalau sapi. Kenapa sapi hidup kok bisa mati dan jadi bangkai itu karena apa kira-kira? Satu, keracunan. Satu, keracunan. Dua, sakit. Keracunan, sakit. Yang ketiga? Sakit ya. Jadi satu, keracunan. Dua, sakit. Tiga? Antraks. Kena antraks. Oke, 4. Diintip kalau jengking. Ya. Diintip kalau jengking, nggih pun manut kula. Diintip kalau jengking. Kena upas. 5, apalagi kok bisa mati? Kena upas, Dad. Kena upas. Iya. Diintip tawon. Oh, enggak. Ular kayaknya. Ular. Upas itu kobra itu ya? Iya. Oke. Digigit ular kobra. Apalagi? Kira-kira? Tumbuh-tumbuhan dengan temannya. Tumbuh-tumbuhan. Kalau ayam tadi kecelakaan ada. Kalau sapi kecelakaan ada nggak ya? Gini Bapak Ibu. Ya, kalau ayam ketabrak motor bisa mati ya. Nah kalau sapi ketabrak motor itu yang mati siapa? Yang nabrak. Yang nabrak. Nah yang jelas sapi bangkai itu murah sekali, Bapak. Murah sekali. Nah ini berita KR lagi, ini Bantul KR. Petugas Polsek Pleret menggagalkan penjualan sapi bangkai yang diduga akan dijual pemiliknya berinisial AG warga Kulon Progo. Selasa dan seterusnya. Tersangka diamankan dan seterusnya. Aparat Polres Gunung Kidul menggagalkan upaya penjualan bangkai daging sapi yang dijual dengan kondisi disembelih dalam keadaan mati. Saat ini pelaku dan barang bukti ada di Mapolres Gunung Kidul. Kedua pelaku bernama Rujani dan Sumarjo yang merupakan warga Gebang, Pengkol, Gunung Kidul. Pelaku ditangkap saat akan menjual bangkai sapi di wilayah Bantul. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa bangkai sapi betina jenis metal yang akan dijual di beberapa pasar tradisional di wilayah Bantul. Pada saat dilakukan penangkapan, kedua pelaku mengelak jika sapi yang dijual yang merupakan sapi yang sudah mati lalu disembelih. Akibat perbuatan ini, pelaku akan dijerat pasal 501 tentang pemotongan hewan yang sudah mati. Saat ini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Gunung Kidul. Tadi malam ada informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelipar ada sapi mati, kemudian mau dikirim ke Jogja. Dan anggota saya kemudian
patroli sapi-sapi itu dicegat dan ternyata benar ada bangkai sapi dari Yogyakarta. Dan kita amankan di sini dan kami proses sesuai. Kira-kira cirinya apa ya Bapak Ibu ya? Daging sapi bangkai itu ya. Kira-kira cirinya apa? Satu, harganya sangat murah. Bapak Ibu, kalau sapi hidup dewasa berapa harganya? 125. Sapi hidup 125. Sapi hidup. Sapi hidup bukan daging, sapi. Oh. Kemarin iuran kurban dengan jenengan 3 juta ya. 3 juta kali 3 juta. 21. 20 sampai 22. Itu kalau sapi dewasa normal. Kalau sapi sakit, ternyata hanya kira-kira 3 juta. Kalau sapi bangkai nggak ada harganya, kurang dari 1 juta harganya. Apalagi 8 bulan yang lalu kami merehab rumah yang di Tembi ini, yang sekarang kami tempati. Nah, sambil ngerehab itu tukang kami itu mengatakan gini, wah, kalau itu nate ya nih, pulaan sapi ini ku 11 juta. Terus sapinya itu sakit, mau mati, tak jual nggak laku, hanya laku 600.000. 600. Maka harga daging sapi tiren itu murah sekali, Pak. Murah sekali, sangat murah. Sangat murah. Satu, harganya sangat murah, nggak normal pokoknya. Pokoknya begini, kalau kita membeli daging sapi kok harganya nggak normal, hati-hati. Kita jangan mau dibodohi. Satu. Yang kedua, karena darah tidak keluar, maka dagingnya bau busuk. Karena darah nggak keluar. Nah, maka yang ketiga, dagingnya itu dikerumuni lalat. Sangat banyak. Karena aroma tidak sedap itu mengundang lalat untuk datang. Nggak ditulisi selama datang pun lalatnya akan datang. Yang keempat, warna dagingnya merah tua gelap. Nggak normal. Bahkan tuanya itu agak kecoklatan, kehitam-hitaman, nggak normal. Itu. Kemudian ya, selain cepat busuk itu bedel. Dagingnya bedel. Kenapa bedel? Karena ketika bakteri pembusuk itu tumbuh berkembang biak, tidak hanya bertumbuh, tapi dia juga menggerogoti sel-sel daging tadi itu. Maka dagingnya jadi rapuh. Nah, pernah kejadian Bapak Ibu di Gunung Kidul lagi. Di Gunung Kidul itu ada 12 orang yang kena penyakit antraks. Bahkan akhirnya 1 orang meninggal. Ini dilacak di YouTube ada beritanya. Dilacak di Google ada beritanya. Nah, saya juga tertarik bagaimana kejadiannya. Ternyata bermula dari kebiasaan buruk orang di daerah desa Gombang, Kecamatan Ponjong. Ini saya hafal daerahnya karena Fakultas Peternakan UGM itu pernah punya desa binaan di Gombang, Ponjong, Gunung Kidul. Nah, di sana itu ada kebiasaan warga, ternyata kalau ada ternak mati mendadak, maka dagingnya dibagi-bagikan ke masyarakat, ke tetangga-tetangga, padahal daging bangkai. Dan ternyata matinya karena penyakit antraks. Wah, itu. Bapak Ibu, penyakit antraks itu bukan disebabkan oleh virus, tapi oleh bakteri Bacillus anthracis. Ada varian yang berbahaya dan sangat menular. Maka kalau di dunia kami, di dunia peternakan itu, kalau ada binatang yang mati karena penyakit antraks, itu bangkainya harus dikremasi, dibakar, kemudian dikubur jalan minimal 10 meter, kemudian ditimbun dengan kapur atau gamping, dan dalam radius 10 meter orang nggak boleh lewat selama 10 tahun, karena sporanya awet. Nah, kalau malah dimasak dulu sama tongseng, nah, ampun. Maka moga Bapak Ibu, kita memahami larangan Allah itu bukan karena Allah pelit, itu sama sekali tidak. Tapi karena Allah itu tahu dan Allah tidak kepingin kita dapat musibah gara-gara makan makanan yang diharamkan. Ya. Di materi yang lain kami menyampaikan materi khusus mengenai hikmah agung di balik pengharuman memakan bangkai darah daging sapi. Maka monggo Bapak Ibu, kita ketika Allah melarang ini kita sami'na wa ata'na. Kita mendengar, kita taat. Baik kita tahu alasnya maupun tidak, kita taat ya, dan mudah-mudahan Allah menjaga kita dan membimbing kita agar kita tidak terjebak mengkonsumsi daging yang tidak halal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini belum selesai, baru separuh ya, baru 6 dari 12 potensi pencemaran daging haram. Insya Allah nanti kita sambung ya, materi yang ke-7, 8 dan seterusnya, mulai dari daging sapi gelonggong dan seterusnya. Kira-kira demikian.
Semoga ada manfaatnya. Monggo kalau akan ada diskusi kita persilakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Nanung. Monggo Bapak Ibu sekalian, ini tadi materinya sangat menarik ya, karena Dr. Nanung juga mengajak kita tebak-tebakan. Jadi ini Bapak Ibu pasti semangat ya, terutama kita para ibu itu kalau belanja-belanja itu jadi harus lebih cermat nggih. Matur nuwun sangat, ini materinya sangat bermanfaat Pak Dokter. Monggo Bapak Ibu, karena hampir jam 9, jadi kita batasi hanya satu pertanyaan nggih. Nanti bulan depan kita akan bersambung untuk yang sesi kedua bersama beliau. Monggo kalau ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tertarik atas penjelasan dari Dr. Nanung tentang makanan, penyembelihan dan sebagainya tentang. Nah, yang saya tanyakan yaitu kalau seandainya kita makan bakso atau bakso ya, terutama itu yang daging bangkai dan atau kalau ayam ya ayam tiren, itu bagaimana untuk mengetahui bahwa bakso itu pakai daging macam itu? Monggo. Ini agak sulit. Cuma gini, kalau menggunakan daging babi kan tadi dari kuahnya yang aromanya beda. Kemudian kuahnya yang melenyit atau berminyak, sangat berminyak. Yang ketiga, asapnya itu kan kalau babi itu kemutuk ya, jadi asapnya sangat banyak ya. Dan nggak naik-naik. Kesannya itu seperti kesannya seperti berat. Ustadz Isnawan, ini saya usul, kira-kira bagaimana kalau misalnya kita kapan-kapan piknik ya. Jadi jamaah ini kita nyewa bis AC, kemudian piknik ke restoran babi, kemudian kita gelar tikar di depannya. Terus kalau ditanya ada apa? Ini piknik. Piknik apa? Lihat asap. Nah, jadi memang seperti itu. Ada orang mengatakan daging bakso babi itu kalau digigit yang mendat itu bahasa Indonesia nopong. Ya, saya belum pernah ngalami ya, mantul. Jadi kayak gimana? Bu Yuli pernah Bu mendat itu gimana? Enggak tahu, Dok. Nah, atau Bu Alkisa Indati, Bu In, Assalamualaikum Bu In. Mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Ini guru saya ya Bu In, Bu Aisyah Indati. Nah, jadi monggo nanti kita cermati begitu. Bapak Ibu ada yang butuh kopi materi ini apa tidak? Kalau enggak apa-apa. Iya, iya. Semua minta ya, Mas? Saya pasti, kalau saya pasti minta materi. Materinya di-share aja, Pak. Sangat perlu. Pak Dokter Nanung, biasanya mangke misalnya mau disampaikan materinya ke Bapak Isnawan, nanti biasanya kami bagi di grup para peserta J. Kami pernah grupnya J. Saya mengizinkan tapi ada syaratnya. Syaratnya tidak berhenti di panjenengan tapi didakwahkan. Pun niku mawon. Saya nggak muluk-muluk. Saya nggak minta dibayar, nggak, tapi tolong didakwahkan. Insya Allah. Jangan berhenti di panjenengan. Ini kayak berita hoax. Jangan berhenti di Anda. Jadi ya kalau dirasa ini penting, tolonglah ini saya tolong dibantu menyampaikan ke tetangga, masyarakat, adik tolan, sanak kerabat. Kita harus selamat semuanya. Jangan sampai kemudian kita ditipu terus. Ngaten nggih. Nggih, matur nuwun. Insyaallah. Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Nanung atas materinya, juga jawabannya tadi. Mungkin satu lagi, nggih. Ini pertanyaan ada di kolom chat. Nggih, ternyata sudah dari tadi, jam 8:04, dari Pak Tapen Hargomu. Beliau menanyakan, benarkah jika daging babi direndam dengan Coca-Cola atau Fanta akan keluar cacingnya, menikah Pak Dokter? Saya tidak tahu. Dugaannya itu hoax ya. Dugaannya itu hoax. Itu dugaannya bukan daging babi, tapi karena begini, yang namanya cacing pita itu sangat kecil, tidak kelihatan dengan mata telanjang, kecil sekali, sangat kecil. Maka saya tidak tahu itu daging babi atau bukan, tetapi ada yang menyanggah itu bukan daging babi gitu ya.
Cuma memang begini, nanti di materi hikmah pun di balik pengaruhnya makan daging babi itu, insya Allah akan kita uraikan betapa banyak madorot daging babi itu, termasuk kewarisan sifatnya, keperpindahan aneka macam penyakit dan seterusnya, dan sebabnya apa. Itu insya Allah kapan-kapan kalau ada waktu, kalau saya diparingi waktu, saya kepingin matur khusus tentang itu. Oh, mangke berarti bersambung ke seri ketiga mangke untuk materi menika Pak Dokter. Masih ada 18 judul loh, jangan khawatir. Oh, siap. Setahun nggak habis. Ya nanti kalau pas pembicara yang lainnya, Pak Bobo Isnawan, kalau misalnya pembicara lain belum bisa rawuh begitu. Ya nanti saya undang Pak Nanung ya. Ini berseri nggak apa-apa Pak sampai habis. Iya. Saya kalau kosong insya Allah kapanpun bisa kalau kosong. Ya nanti saya kontak. Yeah. Siap. Oke, kan mudah-mudahan ada manfaatnya Bapak Ibu. Insya Allah pasti manfaat. Atas bantuan mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Dr. Nanung atas materinya tadi sangat mencerahkan, dan saya pribadi juga jadi mengerti nih. Besok kalau mau beli daging atau bakso begitu berarti harus mikir-mikir dulu dan punya trik untuk bertanya dulu, dan ternyata itu tidak apa-apa begitu nggih, karena demi kesehatan fisik, psikis, spiritual. Meskipun saya sudah pamit tapi nambah dikit boleh ya? Oh iya monggo Pak Dokter. Monggo. Ini saran saja sih, saran. Kalau mundut bakso, mundut di tempat yang punya sertifikat halal itu aja. Jadi kalau kami nggak berani makan bakso sembarangan, nggak berani. Iya. Bahkan dapat kiriman apa-apa yang ada baksonya kami nggak berani makan. Kalau pengen bakso ya kami beli tempat yang punya sertifikat halal. Kan di Jogja ada banyak ya. Di Jogja itu ada bakso bakso Telkom Utomo tuh. Terus bakso Bethesda 74 yang ada 74-nya ya. Kalau Bethesda di dalam itu ada babinya. Tapi yang Bethesda 74 itu punya sertifikat halal dan penjualnya pakai jilbab, muslim, rajin ibadah. Terus ada bakso lapangan tembak Senayan, bakso Mas Kribo, bakso Solaria, terus bakso apa lagi ya? Pak Narto. Pak Narto nggak punya sertifikat halal. Itu dibujui nggak pernah mau. Bakso PKO Mas. Yang saya bakso Jawi itu dulu katanya pernah jadi pendampingan dari dinas peternakan. Itu terus mboten nggih, Rio. Nggak tahu ya makan saya. Bakso Jawi. Saya malah nggak tahu. Kalau ada pendampingan biasanya punya sertifikat halal. Oh, berarti ya. Mungkin hanya gini pendampingannya, mungkin beliau kenal sama dosen peternakan gitu aja, terus ngobrol-ngobrol, tapi bukan pendampingan. Bakso NH itu jelas. Ya, monggo nanti pilih yang ada lebih aman gitu. Berarti bakso Telkom tadi melebet nggih, Pak Dokter? Ya, Oke. Langganan Ibu. Nggih leres. Langganannya di bakso Telkom itu. Kami juga iya kalau beli bakso ke sana. Wah, tapi dereng nate kepanggih, mbok pilih nanti sanes wedal saged pepanggihan, Pak. Orang mengatakan, "Oh, mahal." Mahal. Satu mangkoknya berapa? 19.000. Gelundungannya ada 3. Masuk mahal? Sebentar. Daging sapi sekilo berapa? Sekilo 125. 125 130. Dan bakso itu hanya bisa dibuat dari daging yang berkualitas. Nah, 125 itu sekilo itu kan hanya segini. Ini mau jadi berapa bakso ini? Makanya kalau satu mangkok isi 3 gelundung itu 20.000, itu normal harga segitu. Beda kalau itu baksonya itu tepung dileleti daging. Nah, itu mungkin sampun, monggo. Ya, baik. Matur nuwun sangat Pak Dr. Nanung. Nah, tadi jadi lebih mantep ini. Tambahannya itu bikin lebih mantep kalau langganan di warung itu tidak salah. Baik. Bapak Ibu wanita. Siap Pak Maria. Nanti sepedaan sampai sana kita. Pinggir sawah. Iya, leres. Jalan Gedong Kuning. Iya. NJ. Pinggir sawah. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nanti insya Allah akan berseri nggih. Jadi nantikan di bulan depan seri yang kedua dari pembahasan tentang daging menika.
Dan ini pasti juga nanti monggo di-share apa yang menjadi informasi hari ini. Materinya nanti kami bagi di grup WAG seperti biasanya. Dan untuk yang bulan depan monggo juga bisa diajak teman atau handetolan untuk bisa sama-sama kita belajar di forum ini. Sharing Mbak Yunita sampai habis. Oh, siap Bapak. Beliau tadi sudah ngendiko kalau selama ada waktunya dan jadwalnya cocok begitu nggih. Insyaallah. Baik Pak Ismarianto. Baik Bapak Ibu sekalian, makaten untuk malam ini. Mugi-mugi Bapak Ibu sekalian selalu diparingi kesehatan dan insyaallah nanti untuk selanjutnya kita akan kabari lagi untuk info pengajian, nantikan juga posternya untuk tema-tema yang selanjutnya. Matur nuwun sangat ini sudah bergabung para, sebenarnya beliau-beliau ini setia begitu, Pak Dr. Nanung. Beliau-beliau inilah yang meramaikan Muhammadiyah with you. Ada Bu Indati, ada Pak Tapen, ada Bu Betty, dan yang lain sebagainya. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Ini Bu Zamzamah juga kalau ini sedang dalam kondisi harus operasi nggih. Bu Zamzamah nggih, alhamdulillah kalau begitu berarti operasi lancar nggih. Tuh pasang ring jantung menika Bu Zamzamah kalau ini. Baik, kita saling mendoakan tunggu tinungo, mugi-mugi senantiasa sehat, semangat kuat, kita jaga kita. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan dari kami selama memfasilitasi. Insya Allah nanti juga akan ada YouTube-nya nggih Bapak Ibu sekalian, karena nanti ini akan diolah dan kalau ingin menikmati kembali nanti bisa menyimak di YouTube-nya. Makaten kurang lebihnya, mohon maaf segala kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak. Bu Sri minta dimasukkan ke grup itu di chat room. Bu Sri Lestari minta dimasukkan ke grup. Oh, Bapak Ibu yang ingin dimasukkan ke grup bisa menghubungi D. Irwan Rosadi di nomor telepon yang ada di dalam poster nggih Bapak Ibu. Oh, matur nuwun. Saya nggak hafal soalnya. Jadi di poster itu ada di poster ada nomor teleponnya. Oh, nggih Pak Isnawan. Ya, monggo nanti yang mau masuk ke grup bisa kontak ke nomor telepon yang ada di poster. Lihat pada poster kita cantumkan nomor kontaknya untuk admin grup. Monggo. Masih Mas Nanung. Nanti ketemu lagi bulan depan insyaallah. File saya kirim ke Ustaz Isnawan. Ya, matur nuwun matur nuwun. Matur nuwun Pak Dr. Nanung. Pamit Pamit ya Pak Dokter. Nanung. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Isnawan dan Bapak Ibu sekalian mohon izin. Ya, oke. Dalam tutup nggih. Oke. Assalamualaikum.